Halo, balik lagi bersama kami kelompok 3 dalam tugas Latsar Batch 2 Kementerian Keuangan. Kami yang beranggotakan Muhammad Aryo Wibisono, Rainer Barreto Simanjuntak, dan Randy Fiezri Lubis. Nah, hari ini kita akan review film Bosque. Film ini merupakan film pendek anti korupsi yang diproduksi oleh Kanwil DJP Aceh. Film ini bercerita mengenai salah seorang kepala kantor bernama Bu Puan. Bu Puan ini orangnya terkenal sebagai sosok yang tegas dan keras loh kepada bawahannya. Ibu Puan punya bawahan juga namanya Esi, Dodi, Bayhaki, dan Fortina. Nah, Bu Puan ini orangnya sangat perfeksionis loh. Bawahannya Bu Puan pasti ada aja selalu salah dalam pekerjaannya. Ya memang sih bawahannya Bu Puan ada salah juga, kayak salah nulis nama, lipstick nggak matching, ada tugas yang nggak selesai. Nah, meskipun terkenal sebagai orang yang disiplin dan perfeksionis, Bu Puan ini ada benarnya juga loh. Dengan sikap Bu Puan yang begitu, pegawai kantor menjadi lebih produktif. Meskipun juga galak, Ibu Puan tetap punya sisi lembut. Bu Puan tidak pernah lupa dan selalu bilang tolong, maaf, dan terima kasih. Dari cara tersebut, Bu Puan membuat timnya menjadi solid. Coba lihat, target kantor tercapai karena kerjasama yang baik, yang mana karena disiplin yang diberikan oleh Bu Puan. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita tonton yuk review filmnya, dihubungkan dengan core value ASN berakhlak. Kui! Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Dalam berorientasi pelayanan, ASN dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam video tersebut, nilai berorientasi pelayanan kurang diterapkan. Ya, dapat dilihat pada video Dodi dan Bayhaki yang sering melanggar jam kerja kantor. Kemudian ada akuntabel. Nilai akuntabel sangat terlihat pada Bu Puan. Pekerjaan yang dikerjakan pegawainya sangat diteliti oleh Bu Puan. Bahkan Bu Puan sendiri mau untuk memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pegawainya. Sehingga dengan begitu, Bu Puan dan pegawainya berhasil membuat kantornya menjadi lebih produktif dan berhasil mencapai target penerimaan. Salah satu indikator nilai kompeten adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan membantu orang lain belajar. Dalam video, penerapan nilai kompeten dapat dilihat dari sosok Ibu Puan yang memiliki sikap profesional, yaitu ketika berada di kantor, ia memberitahu dan mengoreksi pekerjaan pegawai secara tegas. Namun, di balik sikap tegasnya, ia berusaha membuat pegawai lain supaya menjadi lebih baik lagi. Untuk contoh pelanggaran nilai kompeten dapat dilihat pada tokoh Fortina ketika ia diberi nasihat oleh kepala kantor malah menunjukkan sikap yang kurang baik, yaitu melamun. Selain itu, Fortina juga tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hal tersebut merupakan contoh dari pelanggaran nilai kompeten dengan tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Nilai harmonis ditunjukkan oleh Ibu Puan dalam mendorong pegawai lainnya untuk membentuk tim yang solid sehingga akan membangun lingkungan kerja yang harmonis. Di bagian akhir video, Ibu Puan mengatakan bahwa tidak ada batasan antara atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah perbedaan tanggung jawab. Tanggung jawab pegawai adalah menjadi pegawai yang baik, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Sedangkan tugas Ibu Puan sebagai kepala kantor adalah mengubah dan mengarahkan pegawai menjadi lebih baik. Implementasi nilai loyal dapat dilihat dari sikap tegas Ibu Puan. Tujuan dari sikap tegasnya adalah supaya pegawai lain dapat bekerja dengan baik. Hal tersebut juga berarti bahwa ia peduli terhadap pegawainya dan ingin membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, pelanggaran nilai loyal ditunjukkan oleh perilaku Bayhaki bahwa ia selalu berangkat pagi untuk presensi datang. Namun setelah itu, ia pulang kembali dan baru berangkat ke kantor lagi pukul 9 pagi. Hal tersebut tidak mencerminkan nilai loyal, yaitu menjaga nama baik ASN. Adaptif. Nilai adaptif yang diterapkan dalam film pendek tersebut adalah Esi sebagai sekretaris Bu Puan yang selalu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi. Terlebih, karena tugasnya sebagai sekretaris, maka Esi dituntut harus sigap dan tanggap terhadap segala situasi dan kondisi. Pelanggaran nilai adaptif yang terjadi adalah para pegawai yang ada terkesan belum terbiasa dengan kehadiran Bu Puan sebagai kepala kantor mereka. Mereka kerap kali melakukan kesalahan dan mengeluh terhadap peringatan yang diberikan oleh Bu Puan. Kolaboratif. Nilai kolaboratif dapat dilihat di akhir film. Bu Puan
mendatangi meja dari pegawai-pegawainya dan mengatakan maksud dari dirinya selama ini, yaitu untuk menciptakan sebuah tim yang solid dan mampu untuk berkolaborasi bersama. Untuk pelanggarannya, tidak ditemukan pelanggaran nilai kolaboratif dari film pendek Bosque. Nah, setelah membahas nilai-nilai berakhlak apa saja yang ada pada video tersebut, selanjutnya mari kita bahas dampaknya. Berdasarkan video tersebut, dapat kita lihat nilai-nilai berakhlak apa saja yang diterapkan dan tidak. Dengan tidak diterapkannya dan dilanggarnya nilai-nilai berakhlak secara baik dan benar, maka akan berdampak negatif pada individu ataupun organisasi. Dampak yang dapat terjadi adalah kurangnya kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Dengan berkurangnya kinerja, maka potensi ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi lebih besar. Selain itu, dengan tidak disiplinnya dalam waktu jam kerja, maka hal tersebut akan memberikan pandangan negatif, bukan hanya pada pegawai DJP, tetapi juga pada pegawai Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Nah, untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu sebuah alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Dapat dilihat bahwa akar masalah atau yang menjadi sumber penyebabnya adalah kurangnya implementasi nilai-nilai berakhlak. Dalam film pendek tersebut, Bu Puan selaku kepala kantor dan atasan dari mereka selalu memberikan kritik dan saran yang mana hal tersebut merupakan suatu tindakan untuk mengatasi kurangnya implementasi berakhlak. Selain itu juga, kesadaran dari masing-masing pegawai sangat perlu untuk mengatasi kurangnya implementasi nilai-nilai berakhlak. Hal tersebut dapat dilihat pada akhir-akhir video, ketika para pegawai berdiskusi dan menyadari kalau mereka juga melakukan kesalahan. Gimana reviewnya nih? Dapat dipahami bukan hubungan antara film ini dengan core value ASN berakhlak? Nah, maka dari itu, mari kita bersama mewujudkan ASN yang berakhlak. See you next assignment!